Halo teman-teman, balik lagi di RKBM TV. Kali ini saya berada di salah satu tempat ketan di Cimahi, yaitu Peyem Ketan Istimewa. Ayo masuk. Oke teman-teman, kali ini saya sudah di tempat kedua jalan-jalan santai ini, di Jalan SMP nomor 1 Cimahi, yaitu Peyem Ketan Istimewa. Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di tempat Peyem Ketan Istimewa ini. Sekarang saya mau tanya-tanya nih, sejak kapan sih Ketan Istimewa ini berdiri atau dan sebagainya. Ayo ikut saya. Ya, Bisa tanya-tanya sedikit soal Peyem Ketan Istimewa ini? boleh. Bentar, ini dari mana? Oh ya, saya dari RKBM TV, Bu. Oh, RKBM TV. Gimana mau nanya apa? Oke, saya mau tanya-tanya nih, Bu. Kalau ini Peyem Ketan Istimewa ini boleh diceritain nggak, Bu? Berdiri sejak tahun berapa sih kira-kira? Diceritain tuh kayak dongeng loh. Siap, diceritain. Siap, boleh-boleh aja. Karena ini kalau dibilang dongeng seperti dongeng loh. Dari tahun 62. Percaya nggak? Kamu pasti belum lahir. Belum. Lahir tahun berapa? 2000 saya. Benar 2000. Betul. Berarti sekarang 2021. Ketahuan umurnya. Iya. Nah, kalau ini lahirnya dari tahun 62. Oh, 62. Kalau pengen tahu buktinya nih, lihat. Coba boleh di zoom. Ini dulu penampakan di tahun 62 tuh kayak begini tokonya. Tuh fotonya masih hitam putih. Kebayang nggak? Itu ibu saya tuh. Tuh. Percaya nggak? Percaya, Bu, percaya. Harus percaya. Dari tahun 62 nih, Tuh kan fotonya ada. berarti sudah ini ya, sudah cukup lama berada di Cimahi ini ya, Bu ya? Jadi kalau orang bilang ya sekarang berdiri sejak 1962. Ngapain juga ya berdiri terus-terusan, capek deh gitu. Terus ngapain juga bertahan sampai sekarang, capek deh. Sementara sekarang makanan udah banyak yang gaul ya. Iya. Banyak yang dessert lah, banyak yang serba kekinian yang bolu lah, apalah. Ya apa boleh buat, karena saya dari tahun 62 dititipinnya ini sama orang tua saya. Jadi kalau ini ibu saya anaknya. Jadi saya adalah generasi kedua dari orang tua saya yang merintis di tahun 62. Kebayang dong, Oh, berarti ini sudah 2 generasi, Bu ya? generasi kedua. Jadi kalau boleh dibilang dari tahun 62 berdiri terus, capek iya, tapi karena saya harus berdiri mempertahankan tradisi, ya tetap saya harus berdiri sampai sekarang, nggak ada capek-capeknya gitu loh. Jadi kalau dibilang ini makanan gaul, enggak. Jadi kalau anak-anak sekarang sok tanya, kameramen ditanya, boleh jawab, kameramen tahu nggak Peyem? Kayaknya ngobrolnya mending di sana yuk. Oh iya, mari Bu, mari. Oke Bu, boleh diceritain nggak ini produknya apa aja sih yang ada di depan saya ini? Ini dari tahun 62. Jadi kalau boleh dibilang ini makanan yang udah out of date ya, udah nggak gaul banget, udah nggak kekinian. Tapi kenapa saya harus bertahan? Karena kalau nggak saya yang mempertahankan, siapa lagi? Terus bukan karena, gue butuh juga. Sebenarnya kalau dibilang butuh, gue nggak butuh banget. Artinya dengan senang hati gue bisa tutup toko ini anytime. Tapi orang yang sayang dengan toko ini banyak. Terus orang yang merasa, aduh tolong dong jangan ditutup dong, jangan berhenti dong. Karena pelanggan kita itu sudah dari luar kota, dari Jakarta, Surabaya, Bali. Bahkan kemarin gue kaget, tiba-tiba ada telepon, begitu dilihat nomornya, ini nomornya aneh deh, bukan dari Indonesia, ternyata dari Kolombia dong. Dia nanya, Bu tolong kurirnya bisa nggak dikirim ke Amerika? Dengan wajah yang cengok, bohong. Terus gue mesti gimana ngirim ke Amerika kan? Big question mark. Jadi pertanyaannya adalah, mungkin nggak gue harus ke luar negeri akhirnya? Jadi kalau dulu mungkin kemasan kita cukup pakai begini ya, atau pakai pouch yang ada di, nanti lihat di chiller. Akhirnya saya berpikir, ketika permintaan dari luar negeri sudah ada, saya harus bikin inovasi. Akhirnya dalam waktu dekat, mohon doa restu dari warga Cimahi juga, doa restu juga dari RKBM TV, kita akan segera launching dalam waktu dekat kemasan peyem yang seperti ini. Ada peyem hitam dan peyem putih. Jadi mohon doanya, kita akan launching kalau sudah keluar izinnya, kita akan bisa untuk keluar negeri. Dan ini tahannya tanpa di suhu kulkas. Kalau ini kan harus di kulkas ya. Ini harus di kulkas. Nah kalau yang ini tanpa di suhu kulkas, dia akan tahan setahun, 1 tahun saja. Jadi kalau use ke luar negeri, you tinggal bawa yang beginian, udah aman gitu.
Tapi ya ini juga masih proses, artinya dalam waktu dekat, tinggal selangkah lagi izin keluar, saya sudah bisa launching. Jadi ini sudah bisa ke luar negeri Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Oh, kalau ini Bu, sekarang kan lagi pandemi nih. Inovasi apa sih yang dilakukan oleh Peyem Ketan Istimewa ini selama masa pandemi ini? Inovasi itu berarti satu, keluar dari zona nyamannya nggak? Ya, betul. Zona nyaman itu adalah saya jualan di toko yang kecil ya. Jadi kalau nyaman, saya nyaman dengan kondisi begini, tinggal duduk manis, nungguin pelanggan datang. Tapi ketika pandemi kemarin yang terjadi apa? Orang kan pada takut kan? Ya. Kemana-mana takut, kesini takut, sana takut, akhirnya. Dan di tahun 2000 ini kan orang udah kebanyakan bergadget, jadi akhirnya saya juga menggunakan sistem penjualan online. Jadi kita menggunakan Google Business, menggunakan website, kita menggunakan Facebook, medsos, Instagram. Untuk online-nya kita juga dibantu GoFood, GrabFood, yang kayak gitu. Kalau website boleh disebutkan Bu, apa nama website-nya? Website-nya masih under construction, Ya, saya. www.peyempartarjo.com. Kalau ini Bu, untuk cabang Peyem Ketan Istimewa ini ada di mana aja sih? Khususnya di Cimahi gitu. Kalau di Cimahi dan kota-kota yang lainnya kita nggak buka cabang. Oh. Saya bukan tipikal orang yang berpikir untuk bikin cabang di mana-mana. Karena apa? Saya ingin membesarkan dulu yang kecil karena kita tinggal distribusi. Kalau saya buka cabang, satu kan saya berpikir cost-nya gede, Oh. ya nggak? Ya. Daripada cost-nya gede, efektivitasnya, saya penghasilannya, karena saya orangnya orang tukang nyari duit. Kalau saya buka cabang, gede nggak keuntungannya? Dibanding kalau saya di sini tapi di medsosnya digencarin, penjualannya gede. Kayaknya mendingan gebukan yang gede, aku nggak buka cabang. Oh. Jadi kita berpikir gimana dengan cost yang kecil tapi gebukannya gede. Seperti itu juga ketika pandemi kita sakit, artinya kebayang dong kita penjualan yang biasanya gede, melimpah. Ya semua pasti pengusaha, tidak hanya di Cimahi, di kota-kota lain juga sama, sakit. Terlebih-lebih masyarakat juga sedang sakit. Hanya kita yang harus inovasi, kita harus ya tidak hanya dengan kemasan seperti ini. Terus saya juga bikin inovasi makanan-makanan yang lainnya yang dibuat dari bahan dasarnya dari peyem ketan. Ini sebenarnya ada banyak nih. Kita jalan terus sebentar sedikit sini. Nah ini inovasi-inovasi yang sudah saya buat. Saya bikin kelapa tart peyem, lalu bikin bolu peyem juga. Ada pie peyem, es lilin, puding, es krim, roti peyem dan eclair coklat. Ini baru sebagian. Jadi inilah inovasi yang saya bikin. Karena kalau misalnya saya jual cuma peyem, dia pasti bilang ditawarin peyem, aduh maaf Bu, Iya. nggak deh, makasih deh. Iya tapi nanti lain kali. Tapi kalau saya tawarin es krim, suka nggak? Suka. Anak kecil suka, orang dewasa suka, semua kalangan suka. Makanya saya bikinlah es krim, saya bikinlah kelapa tart, saya bikinlah es lilin, biar kalangannya segmennya lebih luas. Karena kalau cuma peyem doang, nanti yang belinya segmennya paling emak-emak yang udah usianya di atas 50, di atas. Betul. Ya kan? Oke Bu, boleh nggak nih kita berkeliling dulu buat melihat produk-produk apa aja sih yang ada di sini? Kalau produk yang ready, yang setiap hari, Ya. itu kemasannya paling kalau untuk dalam kota ini. Jadi kita pakai stand up tapi ininya nilon bukan plastik biasa. Maksudnya nilon biar kalau jatuh atau nggak sengaja tumpah gini, dia nggak akan rusak. Jadi masih aman. Belum lagi kan kalau dikirim lewat ekspedisi ya, saya nggak nyebutin mereknya. Ya. Kadang-kadang kan si kurir tuh twing gitu kan, Iya. Asal asal lempar, nah ini aman. Tapi kadang-kadang ada orang juga yang pengen biar agak sedikit presisnya beda, ada yang pakai toples. Hanya kalau untuk keluar negeri, ya itu tadi saya lagi pakai kemasan yang kaleng. kaleng. Tapi kita juga ada sih kemasan yang peyemnya pakai daun jambu. Hanya berbeda dengan yang di kota tertentu ya. Ya. Boleh sebutin kota lah, udah pada Boleh, tahu. ya. Kuningan. Benih. Kalau Kuningan dia biasanya jual mentah. Jadi dia tulisannya jual mentah. untuk matang tanggal sekian. Kalau saya justru enggak. Saya jual dengan kondisi ini sudah matang dan di stop fermentasinya.
Itu bedanya dengan peyem yang lain. Oh, kalau yang ini tuh bisa bertahan berapa hari nih kalau yang daun peyem ini? Yang ini tahannya sama dengan yang ini juga sama 10 hari di luar. Kalau misalnya di kulkas dia tahannya sebulan. Oh. Ini juga sebenarnya ember kan, kalau kuningan kan warna embernya hitam ya. Kenapa Ya. saya nggak pakai hitam? Karena kalau plastik hitam itu plastik yang daur ulang. Oh. Kalau plastik daur ulang kena ke makanan itu tidak direkomended. Jadi saya pakai plastik yang masih bagus. Gitu. Oke, selanjutnya apa lagi nih Bu? Yang produk yang ada di sini. Sekarang yang ready paling ini ada bulu puyuh yang tadi saya ceritakan Ya, boleh peyem. Ini penggemarnya juga sudah banyak sekali. Kalau yang udah tahu rasanya sih pasti dia repeat order. Yang lainnya hanya lainnya? itu paling. Ini yang putih yang hitam-hitam ini? Ini peyem hitam juga, jadi Oh, peyem hitam. peyem tuh ada yang putih, ada yang hitam. Cuma beda kulit arinya aja. Kalau yang hitam lebih tebal, yang putih lebih tipis. Untuk rasanya sama aja Bu? Atau gimana? Rasanya sama, dua-duanya manis. Nah yang ini manisnya lebih nonjok gitu loh. Lebih giung kalau orang bilang. Ini juga manis, cuma kalau ini manisnya nggak semanis yang ini. gitu. Yang lain paling Yang lain apa lagi Bu? yang ready mau nyoba sekarang. Es krim. Bukan es krim. Oh bukan. Apa Ini itu? es lilin. Es lilin. Oke teman-teman, jadi saya sudah memegang es lilin Pak Tarjo. Ini salah satu produk dari peyem ketan istimewa. Mau coba dulu ya? Rasanya seger banget teman-teman. Ada rasa coklat di sini. Manis, coklatnya juga manis. Enak pokoknya. Ini untuk menghilangkan rasa haus, cocok ini. Mencoba es lilin Pak Tarjo. Oke teman-teman, sekarang saya mau ke ruang produksi peyem ketan istimewa. Mari kita ke atas. Jangan kaget ya. Oke Bu, nah, sekarang kita sudah di ruang produksinya. Bisa jelaskan dulu proses produksi dari peyem ketan ini? Proses produksi karena hari ini kita sebenarnya lagi off, tapi ini gambarannya dapurnya seperti ini. Oh, Kompornya minimal 4. Minimal 4. Sebenarnya saya butuh sekitar 12 kompor. Ya. Apalagi nanti bulan puasa itu lebih banyak lagi. Tapi gambaran produksinya mungkin ada di gambaran di ini ya, di foto ini walaupun nggak terlalu jelas. Jadi diagram ini proses produksinya ya? Ya. Jadi pertama kali berasnya dicuci. Setelah dicuci, ini alat buat nyucinya. Ya. Setelah dicuci, kemudian dimasak di dandang 10 menit, di aron. Sekarang itu dia apa Bu? Di aron tuh dikasih air panas biar dia ngembang lagi. Oh, baca. Lalu dikukus sampai matang, sampai jadi nasi ketan. Selama berapa lama tuh? Itu nggak ada patokan ya, Oh, nggak ada patokan saklek harus sekian. Tapi kita lihat teksturnya kalau udah matang kayak nasi, Ya. baru didinginkan. Ini pakai ada kipas, kita dinginkan. Udah didinginkan baru dikasih ragi, disimpan di tempat seperti ini. Nah, ini udah selesai diragi, masuk ke sini, nanti masuk ruang fermentasi. Kalau ruang fermentasi itu nggak boleh sembarangan orang masuk, Oh, karena itu harus steril. dari. Di fermentasi ini berapa lama Bu kira-kira? Fermentasinya itu 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari 3 malam. Itu dengan proses yang, nah kita lihat ini kenapa ruangan ini terkesan agak pengap ya, Ya. apa pendek, ininya apa langit-langit dengan lantainya, karena kalau puyem itu dia seneng banget di suhu yang panas. Jadi kalau suhu begini tuh dia cocok. Tapi kalau misalnya terlalu tinggi langit-langitnya, dia malah nggak bagus. Jadi sengaja ini dibikin dapurnya pendek. Jadi proses fermentasinya cepat. Boleh tanya Bu, ini proses fermentasi ini apa sih tujuannya gitu? Proses fermentasi, wah ini udah urusannya urusan biologi nih, bukan biologi. Tapi yang jelas ini proses fermentasi itu adalah merubah dari karbohidrat jadi gula. Oh, kalau itu menjadi gula. Gulanya C6H12O+. Oh. Nanti kalau saya salah tinggal dikoreksi sedikit, cari di Google, Iya. gampang. Nah ini yang jelas setelah jadi tape itu nanti dia akan manis tapi tanpa gula. Manis tanpa gula ya? Jadi kan biasanya kalau minum bikin teh manis kan pakai gula. Pakai gula.
kopi pakai gula. Nah kalau tape ketan dia manis, tapi manisnya nggak pakai gula. Oh, tapi kalau lihat sekilas bentuknya emang kayak beras ya kalau di sini. Bentuknya masih kalau dilihat ini kalau di sebentar saya. Ini kalau di apa dibongkar, ini bentuknya masih kayak butirannya masih utuh ya. Iya. Tuh, kalau dikupas masih utuh tapi dia sudah manis. Sudah nggak ada airnya. Ada airnya. Bahkan ada beberapa orang yang sekarang ini mengobati penyakit tertentu, tanda kutip saya nggak mau nyebutin, Oke. tapi dengan hanya minum air tape ketan dan beberapa poin ketan. Jadi dia konsumsi sehari 2-3 kali seperti minum obat dan tanpa harus melakukan operasi untuk penyakit tertentu. Saya nggak mau nyebutin, tapi mungkin pemirsanya RKBM TV udah pada tahu Udah pada penyakit tahu ya apa. mungkin ya. Oke teman-teman, tadi itu adalah sedikit touring ya di Peyem Ketan Istimewa ini bersama Ibu Endah, owner dari Peyem Ketan Istimewa ini. Touringnya bukan touring pakai motor ya? Oh ya, bukan. Kita room tour jadinya. Oke, semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe RKBM TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.